Kelompok 2 akan menjelaskan tentang muru'ah, zuhud, dan ikhlas. Wait a minute. Who are you? Perkenalkan, saya Aura. Saya Audi Ramadhani. Saya Tiara Fitri Octaviani. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Afifah Triwulandari. Saya Kim Putri Maharani. Saya Erlen Febriana Putri. Menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Jadi, definisi dari menjaga kehormatan yaitu menjaga harga diri, harkat, martabat, dan nilai manusia dengan menghindari perbuatan buruk. Dan di sana ada muru'ah. Dalam Islam, muru'ah adalah kemampuan menghiasi diri dengan akhlak mulia dan menghindari perbuatan tercela. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga kehormatan, Allah akan menjaga kehormatannya. Barang siapa mereka cukup, Allah akan memberikannya kecukupan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang selanjutnya adalah contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Yang kedua, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, menjauhi makanan dan minuman yang haram. Yang kelima, mempergunakan harta di jalan yang baik, antara lain bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, dan memberikan beasiswa. Yang terakhir, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Selanjutnya adalah macam-macam muru'ah. Yang pertama, muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, ada muru'ah terhadap sesama makhluk. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain baik di lingkungan, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang ketiga, muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah merasa malu kepada Allah sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan merasa malu apabila berbuat maksiat kepadanya. Pengertian ikhlas menurut KBBI, ikhlas artinya bersih hati, tulus hati. Adapun menurut istilah, ikhlas adalah membersihkan hati agar menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab yaitu halasa yang berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan, dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit ria, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas seorang tokoh sufi besar Zunnun al-Misri mengemukakan bahwa ikhlas memiliki tanda-tanda, yaitu sebagai berikut. A. Menganggap pujian dan celaan sama. Seseorang yang benar-benar ikhlas akan bersikap sama ketika menerima pujian ataupun celaan. Baginya, apapun yang dilakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Menyembunyikan amal kebaikan. Ikhlas adalah ketika seseorang melakukan amal kebaikan seperti halnya menolong orang lain, tetapi seseorang tersebut akan lupa dan tidak akan pernah mengingatnya lagi. Dengan begitu, orang yang ikhlas tidak dengan mudah mengungkit kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya. C. Melupakan hak amal baiknya. Seseorang yang melakukan amal ibadah dengan ikhlas akan melupakan amal baik yang telah mereka perbuat. Tidak pernah mengharapkan imbalan atau balasan amal baiknya di dunia ini. Sebagai contoh, saat seseorang melakukan amal dengan cara sedekah ataupun infak yang bertujuan mencari perhatian orang lain, maka amal perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sikap ikhlas. Adapun tingkatan ikhlas, yang pertama ada ikhlas awam. Ikhlas awam adalah ikhlas seseorang yang masih mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika seseorang rajin melaksanakan sholat duha dengan harapan agar Allah memberi rezeki berupa harta benda yang melimpah. Lalu yang kedua ada ikhlas hawas. Ikhlas hawas adalah di mana seseorang dalam melakukan ibadah dan amal baik dengan harapan agar
menjadi manusia yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melalui kedekatan tersebut manusia mendapatkan suatu balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti seseorang rajin beribadah agar terhindar dari api neraka. Lalu yang ketiga ada ikhlas hawas al-khawas. Ikhlas hawas al-khawas adalah di mana seseorang melakukan ibadah hanya mengharapkan ridho Allah dan tidak peduli jika ada yang memujinya atau tidak. Contoh, seseorang rela meninggalkan jabatan dan kekayaannya untuk memperdalam ilmu agama. Selanjutnya, ada pun manfaat berbuat ikhlas. Yang pertama, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar. Yang ketiga, menjadi manusia yang pemaaf. Yang keempat, tidak mudah marah dan tidak diperdaya oleh amarah. Dan yang terakhir, yaitu hati selalu lapang dan terasa ringan dalam menjalani hidup. Itu adalah perasaan tidak nyaman, canggung, atau takut yang muncul ketika seseorang merasa dirinya diperhatikan, dinilai, atau melakukan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial atau moral. Malu juga bisa diartikan sebagai rasa segan atau tidak percaya diri dalam situasi tertentu, terutama ketika seseorang merasa bersalah, gagal, atau kurang memenuhi harapan. Sifat-sifat malu 1. Perasaan tidak nyaman. Seseorang yang merasa malu biasanya mengalami ketidaknyamanan, baik secara fisik, wajah memerah, detak jantung meningkat, maupun emosional, rasa canggung atau gugup. 2. Kesadaran diri tinggi. Malu muncul karena seseorang sangat menyadari bagaimana dirinya terlihat atau dinilai oleh orang lain. 3. Reaksi sosial. Seringkali malu timbul dalam situasi sosial, seperti saat melakukan kesalahan di depan umum atau mendapat perhatian yang tidak diinginkan. 4. Dapat bersifat positif. Dalam beberapa kasus, malu bisa menjadi pengendali diri yang baik, mendorong seseorang untuk menjaga etika dan sopan santun. 5. Dapat bersifat negatif. Jika berlebihan, rasa malu bisa menyebabkan kurangnya percaya diri, kecemasan sosial, atau menghindari interaksi dengan orang lain. Malu adalah bagian dari emosi manusia yang alami dan bisa berdampak positif atau negatif tergantung bagaimana seseorang mengelolanya. Kemudian ada bentuk malu dan hadis. Bentuk malu yang pertama ada malu terhadap Allah, yaitu adalah merasa malu karena melakukan dosa atau tidak mematuhi perintahnya. Kemudian malu terhadap diri sendiri, yaitu merasa malu karena tidak memenuhi standar dan harapan diri sendiri. Yang ketiga, malu terhadap orang lain, yaitu merasa malu karena tidak memenuhi harapan atau standar orang lain. Yang keempat, malu terhadap masyarakat, yaitu malu karena tidak memenuhi norma dan standar masyarakat. Kemudian ada hadis dari Al-Hakim. Al-Hakim adalah seseorang ulama dan ahli hadis yang terkenal. Berikut beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Yang pertama, malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedua, orang yang tidak memiliki malu maka tidak memiliki agama. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, malu adalah perhiasan bagi orang yang beriman. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat, janganlah kamu merasa malu untuk meminta maaf kepada orang lain, karena meminta maaf adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Hadis riwayat Al-Hakim. Adalah sikap hati yang melepaskan keterikatan terhadap dunia dan mengutamakan kehidupan akhirat. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia secara total, tetapi memandang dunia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang zuhud tidak menjadikan harta, kedudukan, atau kenikmatan duniawi sebagai tujuan hidup, melainkan hanya menggunakan apa yang diperlukan tanpa berlebihan. Tanda-tanda sifat zuhud 1. Tidak tamak terhadap dunia, tidak memiliki keinginan yang berlebihan terhadap harta atau kenikmatan duniawi, meskipun memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. 2. Ridha dengan apa yang dimiliki, selalu merasa cukup dan bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah, tanpa mengeluh atau merasa kurang. 3. Mengutamakan akhirat daripada dunia, lebih banyak memikirkan amal untuk akhirat, seperti ibadah dan kebaikan, daripada mengejar kemewahan duniawi. 4. Tidak bangga dengan pujian atau takut pada celaan, tidak terpengaruh oleh penilaian manusia, melainkan hanya mengutamakan penilaian Allah. 5. Menghindari hal-hal yang melalaikan, menjauhkan diri dari aktivitas atau kesenangan dunia yang dapat membuatnya lupa kepada Allah.
6. Sederhana dalam gaya hidup. Memilih hidup sederhana meskipun mampu hidup mewah, karena kesederhanaan mendekatkan hati kepada Allah.